Hadirin yang berbahagia, dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Hafiz Haji Khairon MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil muhtaromin, para ahli, para sepuh sepuh yang kami hormati, Bapak Ketua Yayasan Nurul Iman, Bapak Haji Mukhlisi, beserta jajarannya, Bapak dan Ibu jamaah Nurul Iman, anak-anakku yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sore hari ini Ramadan berkah dengan sedekah, rangkaian acara santunan anak yatim Mushola Nurul Iman Kampung Islam Topahon. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan hadirin yang berbahagia, atas nama Yayasan Nurul Iman tentu menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para dermawan yang telah sudi menyisihkan hartanya, rizkinya untuk pada sore hari ini kita akan sama-sama berbagi dalam Ramadan berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang lebih banyak lagi, lebih barokah lagi terhadap apa yang telah Bapak sodakohkan untuk acara pada sore hari ini, santunan anak yatim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kita bersyukur kepada Allah walau dalam keterbatasan di antara kalian barangkali saat ini ada yang sedang mengingat orang tuanya yang dulu telah tiada, bisa jadi ayahandanya atau ibundanya. Anak-anak yang soleh, tidak ada yang selanjutnya terus kemudian kita meratapi dengan kesedihan terus menerus. Mesti yang harus kalian lakukan, bagaimana kalian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ayahanda, bapak atau ibu yang telah tiada di alam barzakh senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Terus ya didoakan ya ayah dan bundanya ya, jangan bersedih berlarut-larut. Sekarang kalian harus optimis, kalian harus semangat bersama-sama kami orang tua yang masih ada, tidak kemudian diam. Kami bersama-sama akan berdampingan dengan ananda semuanya dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di dalam kitab
Lubabul Hadis yang saat ini di bulan Ramadan dibaca oleh anak-anak kita di Madin dalam rangka tabarukan untuk yang kelas atas, untuk yang kelas separuh bawahnya kita ajak membaca kitab Safinatus Sholah. Nah, di dalam kitab Lubabul Hadis itu di syarahnya kitab Tanqihul Qaul, ulama kenamaan Indonesia dari Banten yang menulisnya, yang mensyarahinya, yakni Mbah Kiai Nawawi yang pernah menjadi Imamul Haram, pernah menjadi imam dari Masjidil Haram. Beliau menuliskan salah satu daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW di bab terkait dengan tarbiyatul aulad, di bab terkait dengan mendidik anak. Bapak Ibu yang kami hormati, terselip di bab tersebut ada hadis yang berbunyi inna fil jannati darul farah la yadkhuluha illa man farraha sabiyya, ai auladul yatamal muslimin. Di dalam surga ada bangunan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasih nama Darul Farah, rumah kebahagiaan. Baginda Nabi menyampaikan tidak masuk ke dalam rumah kebahagiaan itu kecuali orang-orang yang pernah membahagiakan anak-anak yatim dari kaum muslimin muslimat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari sabda Nabi tersebut, acara pada sore hari ini dan acara-acara yang pernah kita lakukan terkait dengan kepedulian kita dengan anak-anak yatim, Masya Allah, menjadi sebuah harapan untuk kita semua. Insya Allah pada saat di hari keabadian kita akan bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surganya Allah, yang di sana sudah dibuatkan villa yang disebut dengan Darul Farah. Villa Darul Farah ini adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang peduli dengan anak-anak yatim dari kaum muslimin muslimat. Oleh karena itu, pada sabdanya yang lain, baginda Nabi pernah juga bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya bersama dengan anak orang-orang yang peduli dengan anak yatim berada di dalam surga hakadha, seperti ini. Wa asyara bisababati wal wusta. Baginda Nabi berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya apa? Bukan kemudian jari jempol dan jari kelingking. Kalau jari jempol dan jari kelingking jauh dia, karena terhalangi oleh 3 jari berikutnya. Tapi kalau jari telunjuk dan jari tengah tidak ada yang menghalang-halangi, dekat sekali. Oleh karenanya, panjenengan semua para dermawan, mari kita tata hati kita dengan tulus ikhlas. Insya Allah acara kita pada sore hari ini acara santunan untuk anak-anak kita, berbagi kebahagiaan kepada anak-anak kita, anak-anak yatim piatu. Insya Allah ini menjadi kunci untuk kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah dan bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu acara untuk sore hari ini sangat luar biasa. Ini merupakan buah daripada ibadah puasa kita. Ibadah puasa kita itu salah satunya adalah bagaimana agar orang-orang yang telah menjalani puasa memiliki kepedulian terhadap sesama, memiliki kepekaan sosial terhadap sesama,
Oleh karenanya seluruh yang terlibat dalam acara pada sore hari ini dalam rangka turut berbagi kebahagiaan kepada anak-anak kita, ini adalah menjadi indikator mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diantaranya adalah kita wujudkan di dalam kegiatan sore hari ini. Kita masih dalam puasa Ramadan, kita bersama-sama juga peduli, kita wujudkan kepedulian itu kepada anak-anak kita, anak-anak yatim yang ada, yang sampai dengan hari ini telah hadir. Ada berapa kan Mas? Kurang lebih 40, kurang lebih ada 40 anak. Alhamdulillah. Anak-anakku sabar, anak-anakku semua ikut puasa semua. Alhamdulillah, hebat ya. Kalau yang masih belum kuat belajar ya. Bagaimana caranya? Belajarnya puasa setengah hari boleh gitu ya. Dulu ini sama, ini yang sudah sepuh-sepuh di depan ini dulu waktu masih kecil seperti kalian yang masih belum kuat puasanya setengah hari ya, itu ya masih belajar. Yang masih kecil-kecil, nah kecil-kecil ini kelas berapa ini yang kecil ini? Kelas berapa? TK ya? Oke. Kalau yang sudah besar terus satu hari puasanya. Siapa yang puasanya sudah full satu hari angkat tangan. Oh hebat. Nah, ini yang harus lah, masa ini gede sekali. Hanya satu hari. Monggo, pergi, monggo. Nah, yang baru datang ya. Jadi latihan puasa ya. Puasa ini akan menjadikan badan kita sehat. Ustaz, masa iya udah makan kok sehat? Nah, gitu ya. Betul. Orang sakit saja ketika mau dioperasi, dia harus puasa dulu. Nah, gitu. Supaya sehat. Kalau dia nggak mau puasa dulu nggak jadi dioperasi. Nah, gitu ya. Maka puasa itu kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat. Kenapa perlu puasa? 1 tahun ada 12 bulan, 11 bulannya dibebaskan sama Allah, tapi untuk 1 bulan dibalik waktu makannya. Untuk bulan Ramadan waktu makannya di malam hari, di siang harinya nggak boleh makan. Puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh melakukan yang membatalkan puasa di siang hari, ya kan? Mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini nanti sampai maghrib. Kalau udah maghrib baru kita minum, baru boleh kita berbuka. Nah sekalian, perut kita ini ternyata kalau terus-terusan dan dikasih istirahat polanya, maka yang namanya asam lambung itu akan terus menguat. Maka orang yang nggak pernah berpuasa sering-sering penyakitnya diantaranya adalah asam lambung. Lambungnya menjadi asam. Supaya bisa netral, ternyata Allah dengan caranya ada pola 1 bulan supaya dibalik waktunya. Nah ini luar biasa ini cara Allah. Insya Allah kalau panjenengan semua menjalaninya dengan iman dan wahtisabat akan mendapatkan kesehatan, demikian juga akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan ampunan, akan mendapatkan itkun minan nar, dan akan diampuni dosa-dosanya, kembali suci Idul Fitri. Oleh karena itu masih 9 atau 8 kurang lebih ya sisa ini ya, tersisanya gitu loh puasa ini. Ayo kita berupaya untuk tetap semangat, jangan kita loyo, jangan kita males, jangan kita kendor.
terus kita harus tetap semangat. Lebih-lebih di 10 akhir ini ada yang namanya Lailatul Qadar, gitu ya. Rasulullah menyampaikan dalam sabdanya yang dibawakan oleh Sayyidatina Aisyah. Jadi baginda Rasul pada saat 10 akhir bulan Ramadan ini, yang pertama beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Nah, gitu. Yang kedua beliau menghidupkan malam harinya. Malam harinya dihidupkan. Apakah kalau siang harinya mati? Dihidupkan. Yang ketiga beliau membangunkan keluarganya. Mari kita perhatikan. Yang pertama, menguatkan atau mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Baginda Rasul pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu semangat untuk beribadahnya itu lebih dibanding dengan sebelumnya. Mari kita tiru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Seorang Nabi yang sudah maksum saja ada momentum Lailatul Qadar, maka kemudian beliau berupaya untuk mendapatkannya dengan cara menguatkan ikat pinggang, yang maksudnya adalah lebih semangat lagi di dalam beribadah. Jadi malam harinya bangun, malam harinya beliau senantiasa memohon kepada Allah. Doa maksurnya yang biasa dibaca setelah sholat taraweh, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sudah itu dibaca berulang-ulang kali. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Yang semangat untuk bangun malam boleh dilakukan di rumah, bagus dilakukan di musola atau masjid sambil iktikaf. Maka ada yang para pengurus masjid di mana saya keliling di Denpasar ini yang membuat program Qiyamul Lail. Jam 3 jamaahnya diajak untuk datang ke musola. Dia sholat tahajud, dia baca doa yang maksur yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, nanti di musola Nurul Iman ini 10 akhir ya, monggo jam 3 pun pada teko ke musola. Nanti Pak Haji Sugeng insya Allah sudah ada di sini. Biasanya yang pertama-tama itu Pak Haji Sugeng bawahnya. Pak Haji Sugeng, Pak Haji siapa sih awal-awal Pak Haji? Pak Haji Burhan, nah, yang lain-lain nyusul, monggo, ayo. Nah, yang lain-lain nyusul, nanti Kang Mas Kun, nyusul bisa. Qiyamul Lail. Nah, kita niat iktikaf di musola tercinta ini. Jadi dulu musola tercinta ini, walaupun namanya musola, begitu ya, niatannya adalah sebagai tempat sujud yang bahasa Arabnya masjidun. Namanya bisa kita beriktikaf di musola kita ini, masya Allah. Nah, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, baginda Nabi menghidupkan malam harinya. Jadi nggak tidur beliau, walaupun orang yang sudah maksud. Yang ketiga, dia tidak sendiri, ingat keluarganya dibangunkan. Jadi Pak Haji Mukhlisi membangunkan Bu Haji Is, itu kira-kira diajak serta untuk Qiyamul Lail, berburu Lailatul Qadar. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah acara kita pada sore hari ini, dan waktu tak terasa berjalan terus. Saat ini telah memasuki jam 6 lebih 6 menit. Tak terasa nanti sambil kita kemudian santunan, ada doa, ada segala macam, maka tak terasa juga waktu maghrib tiba. Dan waktu maghrib tiba nanti
merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri, karena baginda Nabi menyampaikan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kebahagiaan yang pertama farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang pertama adalah apabila berbuka, pokoknya sudah buka itu segala-galanya mantap pokoknya gitu ya. Yang kedua adalah kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Tuhan kita. Wih, nikmat yang sangat luar biasa. Dan insya Allah setiap kita yang berpuasa didasari dengan keimanan, didasari dengan penuh harap atas ridho Allah, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan itu semua. Demikian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi dari pengurus Nurul Iman, apabila dalam rangkaian acara ini ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan seluruh amal baik para dermawan diterima oleh Allah. Demikian juga doa anak-anakku semua nanti berdoa ya untuk semua yang telah memberikan. Ini rencananya nanti akan dibagikan kepada kalian semua ya. Doakan mudah-mudahan rezekinya para dermawan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ampunan atas segala kesalahan kekhilafan yang pernah dilakukan. Amin Allahumma amin. Demikian dari saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.